Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Rifani dari kelas 10 SMA 5 Bekasi. Nama kakak siapa ya? Saya Cito, Muhammad Ramadan, biasa dipanggil Cito. Saya boleh bertanya nggak kan tentang pengolahan sampah sedikit saya narasumbernya kakak? Monggo boleh. Yang pertama, kak, contoh-contoh sampah rumah tangga itu apa saja sih kak? Jadi kalau di rumah Sopan ini kita ngebagi sampah rumah tangga menjadi 3. Yang pertama ada organik, anorganik, dan juga B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, yang organik ini juga kita bagi lagi jadi 2. Ada organik yang sifatnya lunak, kayak nasi, sisa sayur, kulit buah, dan ada organik yang sifatnya keras, kayak tulang, terus cangkang telur, tulang ikan, yang kayak gitu-gitu. Buat yang anorganik itu juga bagi lagi. Ada yang plastik, jadi plastik kita pisah, yang plastik doang, sama anorganik yang lainnya kayak kaleng, kardus, dan lain-lainnya. Nah, karena cara pengolahannya ini beda. Kalau B3 tetap B3 aja. Yang kedua, kak, apa dampak jika sampah rumah tangga tidak dibuang pada tempatnya? Kalau itu mungkin udah umum ya, maksudnya semuanya udah tahu lah kalau misalkan kita nggak buang sampah pada tempatnya, udah yang pasti dampaknya pasti yang jelas pertama kotor, lingkungan kita tinggal kotor. Udah dari kotor itu juga pasti menimbulkan bau. Dari bau itu juga pasti nantinya jadi bakteri. Jadi nanti dari bakteri juga bakalan nimbulin penyakit buat kita, keluarga kita juga. Yang ketiga, kak, bagaimana dampak jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar? Sebenarnya dampaknya yang pasti masalah sampah yang kita hadapi nggak bakalan pernah selesai, karena kalau kita udah buang sampah pada tempatnya nih, udah bener gitu kita buang sampahnya, tapi nggak dikelola, ujungnya otomatis kita ngebuangnya ke pembuangan akhir, ya kan, ke Bantar Gebang atau ke pokoknya ke Bantar Gebang lah. Nah, pengelolaan di sana itu semua sampah dijadi satu, jadi nggak bisa dikelola masing-masing, jadi nggak ada pengelolaan yang terpadu, otomatis ya sampahnya cuma numpuk toh, nggak bakalan bisa berkurang. Jadinya dampaknya yang pasti sampahnya nggak akan pernah habis tuh, yang ada makin banyak, cuman ditumpuk doang gitu. Yang keempat, kak, bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar? Mengelola sampah yang baik dan benar. Tadi kan yang pertanyaan kamu pertama ada saya bagi jadi 3 jenis nih. Nah, saya jelasin satu-satu ya buat ngelolanya biar jelas. Pertama dari yang organik. Tadi juga organik saya bagi lagi jadi 2. Ada yang organik lunak sama organik yang keras. Kalau organik yang lunak kayak tadi nasi, daun, sisa sayur, kulit buah, itu kita olahnya kita jadiin kompos pakai bak komposter. Itu kita kasih dekomposer, nantinya jadi komposnya kita pakai sendiri kayak gitu. Terus buat yang organik keras, yang sifatnya keras kayak tadi tulang, kulit telur, kalau tulang itu kita bakar, abunya kita ambil, kita jadiin campuran media tanam. Lalu kalau untuk cangkang telur itu kita tumbuk, setelah kita tumbuk sampai halus, kita rendam pakai cairan E4 atau dekomposer. Itu juga jadi pupuk juga, jadi penguat akar sifatnya, karena dia kandungan fosfornya tinggi kan. Nah, lalu kalau ke jenis sampah yang berikutnya anorganik, tadi kan ada yang plastik sama yang anorganik lainnya. Kalau yang plastik ini plastik sama styrofoam sebenarnya. Plastik sama styrofoam ini kita ngelolanya itu kita cuci. Kalau yang kotor-kotor kita cuci, kita keringin. Setelah kering kita bikin ecobrick namanya. Pernah dengar ecobrick? Pernah? Iya, yang pengganti batu bata itu yang dari botol plastik, diisi sampah plastik itu. Nah iya, kita bikin kayak gitu. Itu buat sampah plastik sama styrofoam. Lalu kalau untuk yang anorganik sisanya kayak kaleng, lalu kardus, itu kita setor ke bank sampah. Jadi kita itu juga menjadi nasabah bank sampah di luar. Jadi sampah anorganik selain plastik dan styrofoam kita setorkan ke mereka. Lalu untuk jenis sampah yang terakhir B3, ini memang belum ada pengolahan yang spesifik, yang pasti
karena dia bahan berbahaya dan beracun, berarti harus dimusnahkan. Jadi kalau kita bakar di tungku pembakaran. Terus yang kelima, Kak, cara mendaur ulang sampah rumah tangga kayak apa sih, Kak? Mendaur ulang sampah rumah tangga ya, berarti kan kalau yang sifatnya bisa didaur ulang cuman yang organik sama anorganik ya. Yang organik kita daur ulang buat jadi kompos sama jadi pupuk tadi, campuran telur itu sama media tanam, itu buat yang organik. Kalau caranya yang pasti kalau nggak jauh-jauh dari proses composting, menggunakan dekomposer, itu bisa bakteri ataupun jamur kayak gitu. Lalu kalau buat yang anorganik ya tadi yang plastik sama styrofoam kita daur ulang buat jadi ekobrik. Kita olah, kita mulai dari kalau yang kotor-kotor kita cuci, kita keringin, terus kita masukin tuh kalau dalam botol, kita buat jadi ekobrik. Dari ekobrik itu kumpulan ekobrik kita bikin jadi kursi, jadi meja segala macam. Lalu buat kalau mau sampah anorganik yang lainnya kayak kaleng atau botol atau kardus, kalau mau didaur ulang ya mungkin kalau buat botol-botol bisa dipakai buat pot-pot ya, kayak gitu tuh. Itu kan gelas plastik bekas tuh. Nah itu kita pakai buat pot, plastik, botol-botol plastik kayak gitu. Terus juga di sini kita pakai kayu bekas buat dijadiin kolase, tempelan dinding kayak gitu, hiasan tuh. Kamu bisa lihat tuh, ini dinding gambar bunga. Nah ya kayak gitu, kita olahnya kayak gitu. Kalau buat daur ulang sebenarnya banyak. Kalau kayak bungkus kopi kamu kumpulin sendiri gitu ya, bungkus kopi semua, bisa jadi tas, bisa jadi karpet, jadi dirangkai gitu loh buat jadi tas, tempat pensil segala macam, karpet. Nanti kita lihat deh contoh-contohnya ya. Sama mungkin kalau buat kertas bisa dijadiin topi. Nanti ada di situ, nanti kita lihat contohnya kayak gimana. Dan yang terakhir, Kak, bisa Indonesia termasuk negara 10 terkotor atau tercemar di dunia? Oke. Ya yang pasti karena ada banyak banget masalah lingkungan yang kita alami, dan yang paling besar itu memang sampah. Dan dari sampah ini beranak lagi gitu masalah lingkungannya. Dari sampah bisa nimbulin banjir, dari sampah bisa nimbulin pencemaran tanah, dari sampah bisa nimbulin pencemaran udara, dari sampah bisa nimbulin pencemaran tadi tanah, udara, air. Berarti semua fokusnya ke sampah kan. Dan dari sampah ini pencemarannya banyak kan, yang banjir, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air. Ya jadi kenapa kita bisa jadi negara terkotor dan tercemar ya karena sampah kita yang belum dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan sampah di kita itu mulai dari yang rumah tangganya itu udah salah. Semua sampah dijadi satu, yang organik, yang anorganik, yang B3 semua jadi satu, dibuang ke TPU, TPA, ke tempat pembuangan akhir, semua dijadi satu, nggak dikelola dengan baik. Gimana caranya kita buat nyelesain masalah sampah itu? Karena kalau kita mau nyelesain masalah banjir, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, ya kita harus nyelesain juga masalah sampahnya dulu dong. Karena kan pencemaran itu lahir dari sampah kan. Jadi ya itu sampah kita. Baik, dan yang mungkin pemikiran orang kita tuh masih banyak yang belum sadar bahwa sampah itu bisa jadi musuh terbesar kita. Kamu makan permen nih, bungkus permen, terus satu doang, itu kamu doang yang berpikir. Tapi kalau misalkan setengah populasi Indonesia aja berpikir kayak gitu, banyak kan sampahnya. Iya sih, nggak sadar. Mereka cuma mikir ya udah enak lah buang sampah, daripada harus ngantongin dulu, ribet megangin, mau sampahnya sembarangan. Mereka belum ada kesadaran gitu. Jadi kenapa kita bisa masuk negara terkotor dan tercemar? Ya, karena itu sampah kita masih belum dikelola dengan baik. Yang pasti itu.
gitu. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada Kak, terima kasih atas data-data yang Kakak ucapkan. Makasih banyak ya Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajrifani, akan menjelaskan macam-macam sampah. Sampah dibagi menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan B3 atau berbahaya. Yang contoh-contoh sampah organik: 1. Bekas sisa nasi. 2. Bekas kertas buku. 3. Bekas sayuran. 4. Cangkang telur. 5. Daun-daunan. 6. Kulit buah. Contoh-contoh sampah anorganik: 1. Botol aqua. 2. Kantong kresek. 3. Kabel. 4. Sendok. Contoh-contoh sampah B3. Sini ada baterai, baygon. Cara pengolahan sampah organik: 1. Cangkang telur. Cangkang telur kita cuci nih, lalu kita tumbuk pakai ulek atau pakai tangan juga bisa, tapi pelan-pelan. Nah, kan udah halus nih, dan pisahkan dengan yang kasar. Terusnya sampah yang berbahan lunak seperti nasi atau sayuran, itu pengolahannya bisa kita buat untuk makanan binatang seperti ayam. Cara pengolahan sampah anorganik: 1. Botol aqua ukuran 1 mili atau 1,5 lah minimal lah. Terusnya masukin sampah apa aja, ada daun, cangkang telur, sayuran, ada kertas, ada kulit buah, ada nasi. Nah, kan pas sudah penuh, kita siapkan kayu. Misalnya udah penuh nih, kita siapkan kayu, masukin, terus kita padetin sampai benar-benar padat. Nah, dari kerajinan itu bisa dibuat bangku, terusnya dan masih banyak lain. Terusnya sampah plastik itu bisa kita gunakan. Ini kan Rifki ngambilnya udah kepake, jangan dibuang, dipakai sekali lagi, seperti nyimpen barang-barang berharga seperti buku atau yang lainnya. Kalau sendok ini masih bisa digunakan. Kalau handset misalnya, kalau nggak digunakan itu ya bisa dibuang atau jadi bahan kreatif atau yang lainnya. Kalau yang bahan beracun itu tidak bisa diuraikan,
itu harus dimusnahkan dengan pembakaran. Sekian dari Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya dari pengolahan sampah rumah tangga bernilai ekonomis tinggi, yaitu dari hasil pengamatan saya selaku penulis serta dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengolahan sampah di lingkungan tempat penulis tinggal masih terdapat banyak kekurangan pemahaman masyarakat bagaimana memanfaatkan sampah yang baik dan benar menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Kedua, dampak negatif dari sampah yang dihasilkan dalam lingkungan dapat dikurangi apabila ada kesadaran dari masyarakat bagaimana cara menghindari dari dampak negatif tersebut. Ketiga, penanganan sampah yang baik dan beratur dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan, mencegah dari berbagai macam bencana banjir, wabah, dan lain-lain. Untuk hal ini perlu adanya kesadaran yang dari masyarakat sekitar kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.